Roky Gerung, seorang akademisi dan pengamat politik yang dikenal sebagai kritikus pemerintahan Jokowi, diduga kabur ke luar negeri saat dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa implikasinya bagi Indonesia? Baca selengkapnya dalam video ini. Roky Gerung, seorang akademisi dan pengamat politik yang dikenal sebagai kritikus pemerintahan Joko Widodo Jokowi, diduga kabur ke luar negeri saat dipanggil oleh Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Roky Gerung dianggap telah menghina Presiden Jokowi dengan menyebutnya sebagai presiden boneka dan pemimpin yang tidak punya otak dalam beberapa kesempatan. Kasus ini bermula dari laporan David Tobing, seorang advokat yang mengaku sebagai relawan Jokowi pada 2020. David Tobing menggugat Roky Gerung secara perdata dan pidana atas tuduhan pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan keonaran. David Tobing menuntut Roky Gerung membayar ganti rugi sebesar 1 triliun rupiah dan meminta maaf secara terbuka kepada Presiden Jokowi. Sidang perdata antara David Tobing dan Roky Gerung telah berlangsung sejak 2023 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, Roky Gerung tidak pernah hadir dalam sidang tersebut dengan alasan sakit atau berhalangan. Pada sidang terakhir yang digelar pada 22 Agustus 2023, Hakim memerintahkan Roky Gerung untuk hadir secara langsung dalam sidang berikutnya yang dijadwalkan pada 5 September 2023. Sementara itu, kasus pidana yang menjerat Roky Gerung juga terus berproses di Kejaksaan Agung. Roky Gerung telah ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa sebagai saksi pada 2022. Namun, sejak itu, Roky Gerung tidak pernah memenuhi panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Agung. Bahkan, menurut informasi yang diperoleh dari sumber-sumber terpercaya, Roky Gerung dikabarkan telah kabur ke luar negeri sejak awal 2023. Menurut sumber tersebut, Roky Gerung telah mengurus paspor baru dengan menggunakan identitas palsu dan melarikan diri ke negara-negara Eropa. Roky Gerung diduga menggunakan jasa sindikat penyelundupan manusia untuk menghindari pengejaran dari aparat penegak hukum Indonesia. Roky Gerung juga diduga telah mengubah penampilannya dengan mencukur habis rambutnya dan memakai kacamata hitam. Keberadaan Roky Gerung saat ini masih menjadi misteri. Tidak ada yang tahu pasti di mana dia bersembunyi dan apa yang dia lakukan. Namun, beberapa orang menduga bahwa Roky Gerung masih terus menyuarakan kritik-kritiknya terhadap pemerintahan Jokowi melalui media sosial atau media alternatif lainnya. Beberapa akun Twitter yang diduga berafiliasi dengan Roky Gerung masih aktif mengeluarkan cuitan-cuitan provokatif dan menyerang pihak-pihak yang mendukung Jokowi. Sementara itu, pihak Kejaksaan Agung mengaku masih terus berupaya untuk menangkap Roky Gerung dan membawanya ke pengadilan. Kejaksaan Agung telah bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dan Interpol untuk melacak jejak Roky Gerung di luar negeri. Kejaksaan Agung juga telah mengirimkan surat permohonan bantuan hukum (MLAT) kepada beberapa negara yang diduga menjadi tempat persembunyian Roky Gerung. Namun, upaya-upaya tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari negara-negara tersebut tentang status hukum atau keberadaan Roky Gerung. Beberapa negara bahkan dikabarkan enggan untuk bekerja sama dengan Indonesia karena menganggap kasus Roky Gerung sebagai masalah politik dan bukan kriminal. Apakah Roky Gerung akan berhasil ditangkap dan diadili? Ataukah dia akan terus menghindar dari jerat hukum dan melanjutkan aksinya sebagai kritikus pemerintahan Jokowi?
Bagaimana tanggapan Presiden Jokowi dan pendukungnya terhadap kasus ini? Dan bagaimana dampaknya terhadap situasi politik dan demokrasi di Indonesia? Semua itu masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab.